Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian di kompartemen atau bagasi pesawat. Sebanyak 4 orang yang diduga melakukan tindak pidana diamankan. Mereka semuanya bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional. Atas perbuatan itu, 8 unit telepon genggam dan uang tunai Rp200.000 milik penumpang pesawat Raib. Aksi kejahatan itu sendiri terjadi di area Ground Handling Terminal 1C, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kasus pencurian bagasi di Bandara Soekarno-Hatta menjadi pelajaran berharga bagi Angkasa Pura II selaku pengelola. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, khususnya terkait keamanan bagasi. Head of Corporate Secretary and Legal Angkasa Pura II, Agus Haryadi mengatakan akan memperbanyak jumlah CCTV dan memberlakukan perpindahan bagasi otomatis. Khusus perpindahan bagasi otomatis atau baggage handling system saat ini baru terpasang di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, kasus kehilangan bagasi atau barang dalam bagasi sepenuhnya adalah tanggung jawab maskapai. Namun, Angkasa Pura II selaku pengelola bandara selama ini tak tinggal diam. Sementara Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nasir menjelaskan, security program diberlakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik itu pihak otoritas bandara ataupun maskapai. Lalu, siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang di bagasi pesawat? Apa yang harus dilakukan antara maskapai, pengelola bandara, dan pihak keamanan? Pemirsa, untuk membahas kasus pencurian bagasi penumpang pesawat telah hadir di studio Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Ibu Sularsi. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog melalui SMS 081183335551 dan layanan telepon 021529000310 yang nomornya tercantum di bawah. Dan saya langsung ke Ibu Sularsi. Bu, kalau kita bicara soal apa yang terjadi kemarin ini, ada pencuri yang tertangkap tangan di bandara mencuri bagasi pesawat. Apakah ini peristiwa yang pertama sebetulnya? Kalau menurut kami bahwa dari data JLK juga ini adalah bukan yang pertama kali karena hampir setiap tahun ini ada pengaduan terkait dengan bagasi rusak atau hilang. Ini kalau kita bicara hampir setiap tahun ini sudah bertahun-tahun peristiwa ini artinya? Iya. Sudah bertahun-tahun. Ya, berapa blow up-nya yang sekarang blow ini? Up-nya baru yang sekarang. Oke. Nah itu per tahun kira-kira sampai berapa banyak kasus yang diadukan ke YLKI? Ya, memang tidak banyak. Tapi pengaduan yang masuk ke YLKI ini kan ibaratnya seperti gunung es yang mengadu 3 atau 4 orang yang mengadu ke YLKI ini kan menjadikan suatu indikator. Karena muara di bawah itu ada lebih banyak lagi, itu satu. Kemudian yang kedua adalah habit mengadu konsumen itu kan memang sangat kecil. Kadang-kadang kalau kehilangannya cuma 500.000 ya sudahlah, capek biayanya gitu. Tapi untuk ngadu-ngadu gitu ya. bahwa sistem keamanan, kemudian jaminan keamanan si penumpang ini kan perlu ada perlindungannya karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun konsumen itu punya hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan ketika dia menggunakan jasa penerbangan, termasuk dengan barang-barang yang dibawanya itu ada aman sampai tujuan. Ya, dari aduan yang diterima oleh YLKI itu kan setiap tahun ya, hampir setiap tahun atau setiap tahun sebetulnya ada? Hampir setiap tahun ada tentang barang rusak atau bagasi rusak atau barang hilang. Di mana saja itu bandaranya? Kalau untuk bandaranya memang dari sisi YLKI kita belum memerinci secara detailnya, tetapi memang. Tapi bukan hanya di Bandara Soekarno-Hatta ya? Hanya di Soekarno-Hatta. Saya yakin bahwa mungkin bisa terjadi di beberapa bandara mengingat juga dari sistem keamanan mereka. Misalnya apakah sistem keamanan mereka itu ada potensi untuk dilakukan dari orang-orang yang punya niat tadi. Tapi gimana potensinya nggak ada karena pelaku yang kemarin juga salah satunya adalah security, orang yang harusnya menjaga keamanan gitu kan. Artinya bahwa kita juga melihat waktu itu kita juga bagaimana bagasi ini hilang. Karena dari waktu check-in itu kan sudah dikoordinasikan oleh petugas maskapai dari awal sampai dia masuk ke lambung pesawat dan ketika dia keluar sampai ke beltnya, conveyor beltnya dan diambil oleh si konsumen. Nah, ini kan kita tidak mengetahui bahwa alur bisnis dari penanganan bagasi konsumen ini kan menjadi suatu tanggung jawab dari maskapai itu sendiri. Dan siapa yang melakukan pekerjaan itu kan itu urusan internal daripada maskapai. Itu satu. Kemudian yang kedua memang Angkasa Pura dalam hal ini kan juga ikut serta di dalam bagaimana dia memberikan suatu pelayanan keamanan di dalam bandara tadi. Oke, artinya dari peristiwa pencurian bagasi penumpang ini paling tidak 2
apa namanya, institusi bertanggung jawab. Artinya maskapai penerbangan sangat bertanggung jawab, begitu juga bandara. Betul. Nah, kalau tadi dikatakan, Tapi juga perlu ada suatu pembuktian. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan bahwa pelaku usaha dalam hal ini Angkasa Pura dan maskapai itu adalah punya kewajiban untuk melakukan suatu pembuktian terbalik bahwa apakah mereka ada suatu unsur-unsur kesalahan sehingga merugikan si konsumen. Tapi mayoritas dalam hal ini konsumen. Kalau konsumen sudah rugi, artinya kan dia barang-barangnya kan hilang gitu. Betul. Itu berarti ada unsur kesalahan dong. Ya, makanya ada tidaknya ini siapa yang melakukan kesalahan tadi? Sebetulnya yang dicari siapa yang maskapai bertanggung jawab kan? Yang bertanggung jawab. Artinya siapa, apakah ini di maskapai, ranahnya maskapai, ataukah ini adalah ranah di bandara. Nah, kalau ini adalah alurnya, kalau kita melihat yang kemarin itu adalah ini adalah memang menjadi proses bisnis dari si maskapai tadi. Gitu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi dari pengaduan-pengaduan yang diadukan ke YLKI, ini kebanyakan penumpang dari maskapai apa sebetulnya, Bu Sularsi? Tapi memang yang kita terima itu beberapa memang dari maskapai tertentu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika konsumen ini adalah melakukan suatu komplain, mereka pun juga untuk responnya ini adalah memang sangat minim sekali. Seperti apa maksudnya minim? Misalnya ketika konsumen menyampaikan bahwa bagasinya itu adalah rusak, bagasinya itu adalah barangnya itu adalah hilang, kemudian dia melakukan suatu laporan. Nah, ini tidak ada suatu respon yang mengenakan buat konsumen. Kadang-kadang jadi anggap contoh yang tidak mengenakan tadi seperti apa sebetulnya? Misalnya, responnya? Konsumen apakah hanya sekedar menampung laporan dari konsumen atau terus tidak ada respon apapun? Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada tindak lanjut. Itu satu. Kemudian yang kedua sebenarnya ada kelemahan juga buat si konsumen ketika barang bagasi tercatatnya dia itu adalah rusak misalnya atau hilang. Nah, kalau hilang biasanya kan kalau hilang itu kan hilang secara keseluruhan. Itu bisa dibuktikan bahwa saya membawa barang itu ada yang. Tapi kalau hanya sebagian yang ada di dalam tas atau di dalam barang konsumen tadi, ini kan perlu ada pembuktian. Nah, pembuktian ini kan kadang-kadang adalah sulit ketika tidak ada secara fisik. Gitu loh. Artinya misalnya kalau misalnya tas atau kopernya resletingnya rusak, nah secara visual ini bisa dibuktikan bahwa ini loh rusaknya, ada buktinya. Tetapi kalau itu adalah tidak, kalau yang kemarin kita melihat bahwa ini ada sangat profesional juga. Kemudian dia mengembalikan seperti itu cara awal. Membuka resleting koper itu kan di YouTube aja orang sudah bisa lihat gitu. Kayak orang ngelihat bagaimana cara bikin bom, sekarang juga udah bisa dilihat di YouTube gitu kan. Bagaimana cara membuka resleting terus ditutupnya dengan sangat rapi. Itu kan sesuatu yang sekarang udah menjadi hampir kita belajar ya. Iya, setiap orang bisa menjadi pencuri dengan baik dengan cara melihat itu sebetulnya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, maka dari sisi maskapai juga perlu melakukan suatu evaluasi juga. Satu sisi evaluasi kinerja. Ya, artinya kan gini, Bu Sularsi. Kalau tadi, kalau Bu Sularsi tidak mau menyebutkan maskapainya tidak apa, tapi kalau memang dari satu maskapai itu yang sering kali terjadi dan hampir setiap tahun itu terjadi, artinya selama ini pengaduan yang dilakukan oleh konsumen itu kan memang tidak direspon positif oleh maskapai. Itu kan sebetulnya yang ingin dikatakan ya. Artinya ya maskapai merasa sebetulnya ya secara hukum itu tidak bisa dibuktikan kan begitu? Ya, sebenarnya gini, bukan hanya untuk bagasi aja, terkait dengan pembatalan sepihak, kemudian refund tiket, ini juga ada maskapai paling banyak yang diadukan di YLKI itu adalah Lion, saya sebutkan saja, paling banyak pengaduan dari tahun yang kemarin sama tahun yang sekarang. Itu hampir 40% itu adalah untuk delay-nya. Kalau untuk tahun 2015 ini hampir 30% itu delay, kemudian refund-nya itu adalah kurang lebih 28, dan untuk bagasi hilang itu ada 7%. 7%. Ini bagasi maksudnya yang kecurian itu ya maksudnya? Bagasi yang kecurian itu juga? Bagasi termasuk. Nah, tidak ada responnya. Terus apakah penumpang tidak punya satu upaya yang mungkin bisa mereka lakukan? Artinya ketika mengadu mereka tidak direspon dengan positif, apakah konsumen punya peluang atau cara untuk bisa menuntut hak mereka dalam hal ini? Oh ya, ketika konsumen merasa dikecewakan sehingga merugikan dari secara materi dari si konsumen sendiri, maka konsumen punya hak untuk menggugat
Menggugat. dalam hal ini adalah menggugat atas kerugian yang diakibatkan oleh pelayanan Tapi dari suatu bagaimana cara maskapai. membuktikannya, Bu Nah, Sularsi? membuktikannya adalah pertama, misalnya kalau konsumen ini adalah kehilangan barang di bagasinya, dia melapor ke keamanan. Nah, Ya. bukti lapor ini kan sebagai bukti untuk melakukan suatu gugatan. Kalau misalnya memang kita harapkan bahwa Itu kan bisa penyelesaian- dianggap gugatan tanpa bukti karena dia juga tidak bisa menyatakan bukti lapor itu Oke. bisa dilakukan, kemudian bukti rusaknya bagasi itu juga bisa menjadikan sebagai alat bukti buat si konsumennya. Kemudian yang kedua adalah tiket penerbangannya pun itu juga dipakai sebagai bukti bahwa betul ada suatu transaksi antara maskapai tertentu kepada si konsumen, bahwa konsumen sudah melakukan suatu kontrak untuk jasa penerbangannya. Meskipun barangnya kedua belah pihak tidak bisa saling meyakinkan kan sebetulnya, Nah, karena isinya kan nanti- tidak ada yang tahu. Ya, nanti kan dari makanya yang tadi saya sampaikan ada satu plus minus di sini. Kalau si konsumen ini adalah bisa membuktikan tadi secara visual bahwa barangnya itu adalah rusak, kemudian di dalamnya ada pencurian, itu kan memang konsumen bisa melakukan suatu pembuktian. Nah, satu hal misalnya dari X-ray itu kan bisa Oke. dimintakan dari petugas bandara, otoritas bandara itu juga bisa meminta bukti-bukti itu, Oke. gitu loh. Nah, kalau pencurian sebenarnya kan ini ada dua kasus ya. Satu kasusnya itu ada di ranah pidana karena ini ada Oke. pencurian. Kemudian yang di satu sisi ini adalah perdatanya di mana konsumen yang didugakan secara perdata. Nah, kalau pidana ini kan urusan kepolisian. Kalau ini ada terbukti bahwa konsumen ini adalah barangnya dicuri, ini bisa dipakai sebagai alat untuk melakukan suatu gugatan secara perdata Oke. untuk ke maskapai. Bu gitu. Sularsi, Jadi kita jeda bisa- sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen Baik. berikut.